Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas masalah kredivo lagi nih. Jadi banyak korban-korban baru yang tertipu dan ini merupakan modus penipuan kredivo yang paling sering terjadi. Jadi semoga harapan saya dengan video ini bisa membantu teman-teman agar tidak tertipu jika suatu saat teman-teman menjadi target penipuan dari kredivo seperti ini. Nah oke, jadi gini. Banyak beberapa kasus dan ini juga salah satu yang pernah saya alami ya. Jadi saya itu mendapat telepon, nomor-nomornya itu juga nomor-nomor office gitu ya, nomor-nomor aneh pokoknya, nomor-nomor yang nggak biasa kita lihat. Nah saya ditelepon dan saya kemudian dimintain untuk informasi pengaktifan kredivo. Jadi ini modus pertama ya, modus pertama ini ditujukan untuk pengguna baru kredivo. Jadi buat teman-teman pengguna baru kredivo harap waspada. Karena kalian akan kena modus seperti ini ya. Yang pertama adalah modus untuk pengaktifan akun kredivonya, pengaktifan limitnya dan lain sebagainya. Jadi kalian itu kan sebenarnya kalau mengikuti flow pendaftaran kredivo itu kan kalian mengikuti step by stepnya dan limit kalian atau kredivo kalian itu langsung aktif ya setelah review. Nah, tiba-tiba selang beberapa hari biasanya akan ada yang menghubungi kalian baik melalui WA ataupun telepon. Biasanya melalui telepon dulu ya, kita ngobrol dulu terus kemudian ujung-ujungnya pokoknya ada informasi-informasi, ujung-ujungnya kalian dimintain KTP kalian dan nomor atau email kalian untuk aktivasi, katanya seperti itu. Kalau tidak dilakukan maka akun kredivo kalian akan dinonaktifkan lagi. Nah, terdengar sangat-sangat meyakinkan, terdengar sangat-sangat profesional juga mereka ya. Jadi hampir aja saya juga menginformasikan nomor KTP saya, cuman saya jadi teringat, wah bahaya nih, kan yang nelpon kan dia bukan saya. Jadi saya langsung matikan teleponnya, lalu saya cari tahu. Saya menghubungi customer service kredivo dan menanyakan, bener nggak sih ada WA seperti ini? Apakah dimintain KTP dan lain sebagainya? Dan ternyata benar, hal itu adalah penipuan. Coba misal kemarin saya ngasih nomor KTP saya atau foto KTP saya, bisa gawat teman-teman. Biasanya tuh nomor WA yang dipakai itu bukan nomor-nomor Indonesia ya. Biasanya nomornya itu kayak plus 60, plus 6 berapa, itu dari negara-negara lain. Yang mana memang nggak tahu deh, emang sengaja atau gimana biar terdengar profesional. Menggunakan foto profil kredivo juga biar meyakinkan mereka ya teman-teman ya. Jadi banyak ternyata setelah saya pelajari modus-modusnya. Salah satunya juga adalah FlexiCard. Nah ini nih, FlexiCard ini modus yang paling banyak banget sampai saat ini masih bertahan, yaitu akan dibantu proses pengajuan FlexiCard. FlexiCard itu kalau kalian belum tahu adalah kayak semacam kartu kredit gitu loh. Jadi kredivo dalam berbentuk kartu. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkannya seperti kartu kredit, bayar pakai kartu itu, nggak cuman dari aplikasi kredivo aja. Nah itu ya salah satu yang ada di kredivo teman-teman ya. Itu modusnya itu paling banyak, bahkan karena saking banyaknya kayaknya kredivo sering deh ngimel-ngimel waspada penipuan FlexiCard dan lain sebagainya. Nah karena paling sering mungkin ya, paling sering paling banyak orang terkena tipu di hal tersebut. Nah itu adalah salah satu modus yang kedua. Nah sekarang modus yang ketiga adalah menukarkan poin kredivo untuk kenaikan limit kredivo atau langsung proses pengajuan kenaikan limitnya. Karena kita tahu ya orang daftar kredivo mengajukan limitnya nggak selalu gede. Pasti kadang cuman berapa juta, kadang juga dapat 20 juta itu susah banget. Dan bahkan mereka menawari kita untuk bisa dapat langsung 30 juta. Ingat, intinya pokoknya gampangannya seperti ini. Ketika teman-teman mendapati penawaran-penawaran dari kredivo, nah teman-teman langsung hubungi customer service dari kredivo ya. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena kita harus cross check. Bener nggak sih yang nelpon barusan itu orang kredivo? Jangan sampai kalian memberikan data di mana kalian yang ditelepon. Kalian harus menelpon. Baru kalian kalau dimintain data verifikasi, kasih nggak apa-apa. Tapi kalau kalian yang ditelepon, jangan sekali-sekali karena kita nggak pernah tahu itu beneran atau bukan. Ya, itu harus teman-teman garis bawahi. Lalu selanjutnya kalau sudah terlanjur bagaimana? Banyak korban-korban yang tiba-tiba akun kredivonya itu tidak bisa diakses. Terus kemudian tiba-tiba banyak muncul transaksi baru. Nah kalau tiba-tiba akun kredivo kalian ke logout dan tidak bisa diakses, langsung hubungi customer service, jangan ditunda-tunda lagi. Saat itu juga langsung telepon. Kalian cek kenapa akunnya nggak bisa, terus kemudian kok kayaknya ada diganti sama orang, terus langsung kalian tutup sementara dulu. Biar apa? Biar orang tidak bisa pakai dulu. Karena kalau sudah terlanjur pakai, ya kalian tetap harus bayar tagihannya. Sayang sekali, sangat disayangkan
karena ini dianggap adalah kesalahan kita. Bayangkan kita nggak pakai uang, nggak bertransaksi apapun, tapi kita disuruh bayar tagihan kredivo yang dipakai orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, ini sulit sekali teman-teman ya, mau nggak mau kita harus bayar. Ya meskipun kita bisa sih galbay terus merelakan, ya udah deh nggak usah pakai kredivo lagi, tapi utang kalian kan masih ada, masih akan masuk ke slik OJK. Sehingga teman-teman kalau mau minjol lagi di tempat lain akan sangat kesusahan ya. Jadi sebelum mengakhiri video ini, kalau teman-teman memang nggak butuh-butuh banget, terus teman-teman juga ada alternatif yang lain, mungkin selain pinjol dari keluarga dan lain sebagainya, hindari aplikasi-aplikasi paylater ataupun pinjol seperti ini. Karena yang namanya manusia pasti akan ada kilafnya. Kita tidak pernah tahu ya, kapan kita bisa bayar rutin, kapan kita bisa gagal bayar. Karena ketika gagal bayar, sudah ada bunga, denda, dan lain sebagainya. Udah ribanya udah kena dan sengsaranya pun juga akan sama seperti minjol-minjol pada umumnya. Ya, ingat ketika kalian terlambat gagal bayar di pinjol, itu adalah baru kalian akan merasakan gak enaknya yang sesungguhnya teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa mengantisipasi hal ini. Semoga yang sudah terlanjur tertipu bisa segera menemui jalan keluarnya. Dan saya ingin sarankan buat yang sudah terlanjur tertipu, segera lapor polisi, segera minta bukti lapor, dan semoga aja kalian ini bisa mengajukan banding ke kredivonya dan transaksi tersebut dianulir. Ya, mudah-mudahan aja bisa, tapi setidaknya ada usaha dari kita untuk membuat pelaporan ke polisi. Karena apa? Karena itu penting, itu menyatakan dan bukti bahwa bukan kita loh sebenarnya yang melakukan transaksi tersebut. Kalau kita yang melakukan, nggak mungkin kan kita yang melaporkan ke polisi diri kita sendiri. Ya teman-teman ya, itu buat jadi pegangan aja, tapi semoga ada jalan keluar yang terbaik di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.